الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مقيم يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا مالك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدو يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مبين يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حكور يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مطيع يا معين يا مدين يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخير يا طريق يا باطن يا ولي يا مغني يا ولو يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مصير يا جميع يا ولي يا منير يا منيع يا ضار يا نبي يا نور يا علي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور الذي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قال Dawu sapa imamuna imam kita rupane Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yadkhulu manjing iku mlebu masuk apa ada hadisu iki hadis fi sab'ina ing dalem 70 apane baban babe ing dalem 70 bab minal fikih sangking fikih wa qala landawu sapa imamuna aitun lawan mana yadkhulu manjing fi hadal hadisi ing dalam iki hadis apa sulusul ilmi sepertelone ilmu apa sulusul ilmi sepertelone ilmu wa qala lan dawu sapa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu yadkhulu manjing fihi ing dalam hadis apa tulusul ilmi sepertelone ilmu wa kadalan kaya iki
Dakaronuturhu ing haidun lawan maneh sapa ghairuhu maliyane Imam Syafi'i lan Imam Ahmad bin Hanbal. Sapa ghairuhu maliyane Imam Syafi'i lan Imam Ahmad. Qala dawu sapa Imamu Al-Hafidhu Abu Bakrin Al-Baihaqi fi awali kitabi ing dalam awale kitabe Imam rupane Mukhtasar Sunani, kitab Mukhtasar Sunan. Makna qauli Syafi'i utawi maknane dawuhe Imam Syafi'i. Makna qauli Syafi'i utawi maknane utawi artine dawuhe Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Rupane yadhulu fihi thuluthul ilmi. Dawu yadhulu fihi thuluthul ilmi. Iku kasbal abdi. Iku kasbal abdi satune penggaweane kaulo. Iku innama yakunu angin pastine ono opo kasbul abdi. Iku bi qalbihi kelawan hatine al abdi. Walisanihi lan lesane al abdi. Wa niyatihi lan piro-piro niate al abdi. Wa niyatu utawi niat iku ahadu aksami kasbihi salah sijine piro-piro bagiane penggaweane al abdi. Waya utawi niat iku arjahu haluwe unggul-unggule aksam. Iku arjahu haluwe unggul-unggule aksam. Lianna akrono setune niat iku takunu ono niat iku ibadatan ibadah bin firodiha kelawan ijene niat bin firodiha kelawan ijene niat bikhilafil kismaini kelawan bedani bagian loro bikhilafil kismaini kelawan bedani bagian loro. Al-akhara ini kang liya karone li'anal qaula krono setune ucapan wal amalalan perbuatan iku yadhulu manje huma ing karone opo alfasatu rusak birriyahi kelawan riya kelawan pamer wala yadhulu lan ora mlebu opo fasad aniyata ing niat aniyata ing niat
Niat ini merupakan hal yang pokok dalam ibadah. Bahkan semua ilmu itu mayoritas tergantung pada niat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu sulusul ilmi. Niat itu sepertiganya ilmu. Apalagi dalam ilmu fikih itu mayoritas berpokok pada niat. Mulai toharo, yang pertama jadikan sahnya itu niat. Wudu, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, iktikaf, semuanya itu rukun pertamanya adalah niat. Karena niat itu yang menentukan. Semuanya akan sia-sia kalau tidak ada niat. Semuanya akan sia-sia kalau niatnya salah. Karena itu kita di dalam melakukan apapun perbuatan harus diawali dengan niat yang benar. Dan niat itu tidak bisa dirusak. Tidak bisa dirusak dengan perbuatan kita. Niat itu tidak bisa dirusak dengan riya. Tidak bisa. Pamer, tidak ono. Niat kok pamer. Tidak bisa. Karena niat itu tempatnya di hati. Tidak ada orang yang melihatnya. Kadang perbuatannya perbuatan biasa. Apa yang dilakukan tuh kelakuan yang biasa. Tapi karena niatnya benar, maka kelakuan yang biasa itu menjadi yang luar biasa. Padahal perbuatannya biasa. Karena adanya niat yang benar, maka perbuatan biasanya itu menjadi perbuatan yang luar biasa. Contohnya apa? Perbuatannya biasa. Semua orang bisa melakukan. Tapi niatnya, ada niatnya di situ, niatnya itu benar. Maka perbuatannya itu menjadi perbuatan yang luar biasa. Contoh umpamanya, nyapu halaman, kan biasa. Semua orang bisa melakukan. Biasa. Orang mungkin bisa memuji atau ngelem wong sing nyapu itu mah. Perbuatan biasa. Karena perbuatan biasa itu kemudian dia melakukan nyapu halaman itu ada niatnya. Dibarengi dengan niat. Niatnya apa? Niat membersihkan kotoran. Membersihkan kotoran itu kan termasuk perintah. Dan niat membersihkan kotoran dohir agar kotoran batin ikut bersih. Kemudian dibarengi setiap sapuan itu dibarengi dengan bacaan tasbih. Nah, dengan niat demikian maka menyapu itu bukan hanya sekedar menyapu, bukan hanya sekedar menjalankan piket, ya, tetapi mengandung ibadah yang besar.
Sehingga menyapunya itu bukan hanya melaksanakan tugas, tapi termasuk bernilai ibadah. Niat itu, tidak bisa niat itu dirusak oleh riya pamer. Sopo sing weruh wong niate wong kan tidak ngerti. Kon niat apa? Tidak perlu. Demikian juga sebaliknya, perbuatan baik, perbuatan yang jelas pada umumnya itu bernilai ibadah, tapi kalau niatnya itu tidak benar, ya tidak ada apa-apanya. Ibadahnya tidak sah karena niatnya tidak benar. Ucapan, perbuatan itu bisa rusak. Ibadah yang berupa ucapan, berupa perbuatan itu bisa rusak, bisa binasa karena riya, karena tidak ikhlas, karena pamer. Lain dengan niat. Niat itu tidak bisa dipamerkan, niat itu tidak bisa ditunjukkan pada orang lain. Niat itu yang tahu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Itu pentingnya niat itu. Karena itu apapun yang kita lakukan, apalagi yang kita lakukan itu berhubungan dengan orang lain, itu harus benar-benar niatnya. Perbuatan yang berhubungan dengan orang lain, contohnya apa? Perbuatan apa yang dilakukan itu mesti menyangkut orang lain. Apa contohnya? Apa? Harus dilihat oleh orang lain. Kalau tidak dilihat orang lain, tidak bisa kita lakukan itu. Kita melakukan itu agar orang lain melihat. Apa contohnya? Kan banyak gitu. Kita melakukan harus dilihat orang lain. Contohnya apa? Pidato. Kan pidato ceramah lah, ada orang sing ngrungokno apa gunanya? Ya kan? Ya, itu kan menyangkut orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyangkut banyak orang lain tuh harus terlibat di situ. Itu harus benar-benar memasang niat yang benar di dalam. Karena kalau tidak, maka apa yang kita lakukan itu percuma. Termasuk perbuatan riya. Pidato kepingin dipuji orang, waduh hebat pidatonya. Apalagi yang melibatkan orang lain. Kalau tidak ada orang lain ya tidak dilakukan itu. Karena ada orang lain itu maka dilakukan. Itu biasanya yang ada hubungannya dengan mic-nya, yang ada hubungannya dengan mic ini. Ini kan melibatkan orang lain. Karena ada orang yang mendengarkan maka butuh mic. Kan melibatkan orang lain. Kiroat, suaranya enak, jadi lembut, pria. Termasuk nulis, ngarang kitab, nyusun kitab, itu melibatkan orang lain. Buat apa kalau susunannya itu, karangannya itu tidak dibaca orang? Kan itu agar dibaca orang. Nah itu kalau niatnya tidak benar, ya percuma. Walaupun banyak karangannya, banyak kitab karangannya, tapi semuanya niatnya tidak benar, ya tidak ada gunanya. Nah itu makanya niat itu sangat menentukan diterima apa tidak amalnya itu. Karena itu para ulama itu dalam kitab-kitab yang disusun itu mesti banyak yang mengawali tulisan kitabnya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wasahabba lan nyunataken memberi hukum sunnah
Sawal ulama para alim radhiyallahu taala anhum antus taftaha ing yen den kawiti antus taftaha ing yen den kawiti apa al musannafatu pira-pira anggitan pira-pira karangan pira-pira susunan piro-piro susunan kitab bihadal hadis kelawan iki hadis. Para ulama memberikan hukum sunnah agar membuka semua karangan kitab, penyusunan kitab dengan hadis ini. Wa mimman lan iku setengah saking wong Ibtada akan ngawiti sapa man kelawan hadal hadis fi awali kitabi ing dalam awale kitab man al imamu Abu Abdillah al-Bukhari utawi Imam Abu Abdillah al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullahu fi awali hadisihi ing dalam awal hadis Bukhari fi sahihi ing dalam sahih Bukhari aladzika huwa utawi sahih huwa utawi asahu huwa utawi sahihi iku asahul kutubi luwe sahih pira-pira kitab luwe sahih pira-pira kitab ada kitabillahi ta'ala ing dalam sawise kitab Allah ta'ala. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari 4 jilid itu, Imam Bukhari mengawali tulisannya itu dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis yang ditulis pertama itu adalah hadis innamal amalu binniyat. Sehingga kitab Sahih Bukhari begitu Imam Bukhari menulis hadis itu berarti menata hatinya, menata niatnya, biar kitab yang ditulis itu betul-betul manfaat. Kitab itu kalau ditulis, nulisnya itu niatnya benar, ikhlas, itu kitab yang ditulis itu akan menjadi kitab yang manfaatnya luar biasa. Sampai sekarang kitab hadis Sahih Bukhari jadikan rujukan semua ulama. Karena kitab Sahih Bukhari itu kitab paling sahih, kitab yang isinya itu paling benar setelah Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran itu tidak ono salah, bener kabeh. Ya. Ranking pertama kitab yang isinya benar itu ranking pertama adalah Al-Quran. Ranking kedua itu kitab Sahih Bukhari. Ini kenapa menjadi seperti itu ya? Salah satu penyebabnya adalah yang penyusunnya itu Imam Bukhari ini ikhlasnya luar biasa. Contoh lagi, orang yang menulis kitab dengan niat yang benar, ikhlas. Kita semuanya kenal, tahu kitabnya. Kitab Jurmiyah. Semua orang tahu kan ya? Kitab Jurmiyah. Apa nama aslinya kitabnya? Maksud kitab Jurmiyah gitu. Hah? Kitab Ajurumiyah, Ajurumiyah. Disingkat kitab Jurmiyah. Semua pondok pesantren tidak ada yang tidak kenal kitab Jurmiyah, semuanya kenal. Sampai sekarang, mulai zaman itu sampai sekarang kitabnya selalu dibaca. Ikhlas. Habis menulis itu ya, untuk membuktikan keikhlasan tulisannya, habis nyusun kitab Jurmiyah, tulis, mari tulis di kertas jadi satu kitab. Kemudian
kitab yang hasil tulisannya itu dibuang ke laut. Mari nulis bukunya kitab itu dibuang nang segoro. Kemudian berkata, ya Allah, kalau aku menulis kitab Nahwu Jurumiyah ini ikhlas karenamu, maka tolong tulisan saya yang aku buang ke laut itu tidak rusak. Tapi kalau tidak ikhlas karenamu, binasakan tulisanku itu. Saking yakini kepada keikhlasan hati. Setelah dibuang, pulang. Yang nulis itu. Setelah pulang ada di dalam di rumahnya itu, kitab yang dibuang di laut itu sudah ada di kamarnya. Nggak basah, nggak apa. Kapan balik? Miber. Ya. Sudah jelas dibuang ke laut itu. Ya mestinya basah, rusak, hancur. Tapi pulang ke rumah, tulisannya itu sudah ada di kamar. Ini menunjukkan orang yang menulis kitab Jurumiyah itu betul-betul ikhlas. Sehingga kitabnya manfaat sampai sekarang. Nah, itu. Sebelum ada kitab Alfiyah, sudah ada kitab Jurumiyah. Waruwina lan ceritakan kita Anil Imami Abi Sa'idin Abdurrahman ibni Mahdi, Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Qala dawu sapa Abu Sa'id, lauson naftu lamun nganggit ingsun. Lamun nganggit ingsun, nganggit itu menyusun kitab. Lauson naftu lamun nganggit ingsun kitaban ing kitab. Badatu mongko ngawiti ingsun fi awali kulli babin ing dalam awali saben-saben bab. Fi awali kulli babin ing dalam awali saben-saben bab minu saking kitab bihadal hadisi kelawan iki hadis. Imam Abu Sa'id ini juga banyak karangannya. Setiap mengawali satu bab itu mesti diawali dengan hadis ini. Maksudnya hadis ini hadis apa? Innamal amalu waruwina Allahumma kafi rabbuna kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi kulil kafi